Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama tim Fleksi ini berada di Jembatan Gadu. Nah, ini bersama tim Fleksi kami akan menelusuri apa yang ada di Sungai Gadu ini. Nah, inilah sungai yang dinamakan Sungai Jeratun atau Sungai Gadu atau Sungai Sungai Jeratun ya. Ya, ini kalau yang sebelah ke menuju timur ini menghubungkan antara sungai ini menghubungkan ke Laut Juwana. Dari sepanjang sungai ini dari ibaratnya dari laut ke laut ini, dari Laut Demak menuju Laut Juwana, termasuk sungai ini Jeratun ini. Dan kami akan menelusuri di antara Sungai Jeratun ini, apa yang ada di antara Sungai Jeratun ini. Dan di sekitar daerah sana, perbatasan antara Talun dan ujung sana, itu ada namanya Makom Batangun. Dan di sini termasuk juga terkenal kota gaibnya atau kota mistis alam lain, seperti yang ada di desa kota Saranjana atau kota Kampung 12 Kalimantan sana. Di sini juga pernah ada cerita waktu dahulu, ya nggak terlalu lama sih cerita itu, baru sekitar 20-an tahun atau sekitar belum ada mungkin. Itu pernah ada seorang anggota grup dulu itu pewayang ya, wayang. Itu pernah wayang kulit pernah ditangkap di daerah sekitar Desa Kedumulyo tapi sebelah timur. Itu ternyata itu desa itu ternyata itu masih sepi. Maksudnya waktu ditangkap ya para pemainnya sih rame katanya. Ternyata di situ tuh masih alas atau masih sawah. Nah, ternyata itu yang yang memesan seorang tanggapan wayang kulit itu ternyata alam dari bangsa alam lain atau bangsa jin. Ya, kami akan menelusuri kota yang pernah dilewati atau yang pernah ada tanggapan wayang kulit tapi dari bangsa jin atau dari alam lain. Termasuk ya ini jalurnya ini lewat jalur sini. Ayo Rono menuju jalur sing pernah dilewati tanggapan wayang kulit oleh bangsa jin, termasuk lewat di daerah sini Kedumulyo ini. Yo, terus nah, ini daerah-daerah yang pernah dilewati atau yang pernah dilewati seorang anggota wayang kulit satu truk lewat daerah sini, tapi yang menangkap itu alam gaib atau alam jin di daerah Kedumulyo bagian timur ini. Nah, ini lewat jalurnya lewat sini. Nanti saya akan coba menelusuri tempat yang berarti orang anggota wayang kulit satu truk bersama rombongannya, bersama para sindatnya yang penyindat di alam.
Ya, mati flashnya coba menuju masuk daerah sini Kedungmulyo ini. Ini daerahnya sebenarnya masih sepi yang sebelah sini nih. Tapi waktu ditangkap itu anggota itu kelihatannya ya kota, tapi ternyata waktu waktu siang harinya itu masih sepi. Maksudnya gini, kenapa kok tahu waktu itu ternyata lewat kono tadi saya. Sono jalur sih terkait si Dewati truk waktu anggapan memang jalur itu kira jalur iki. Rono iki jalur iki. Nah ini jalur yang pernah dilewati anggota Wayang Kulit lewat jalur sini. Nah ini termasuk ke perkampungan. Di sini juga ada kampung, tapi sebelah timurnya itu sebenarnya tidak ada kampung. Tapi waktu nah inilah daerah yang pernah dilewati tadi. Jalur yang pernah dilewati seorang anggota Wayang Kulit yang ini dengan satu truk. Kita sinden, gamelan semuanya lengkap lewat daerah sini. Ya, kita akan menuju tempat lokasi yang pernah simpan itu yang kulit. Ini jalur-jalur yang pernah itu. Ini termasuk masuk tan Dadu Mulyo ini, masuk kawasan Kedungmulyo ini. Nanti sampai ke melewati desa ini nanti sawah berkampung. Jalurnya ya sekitar 500 meteran loh. Setelah desa ini. Kenapa kok itu kalau tahu yang itu karena lah itu ada gini. Pas kebetulan itu ada di antara alat musik itu gongnya atau gong yang untuk gamelan alat musik itu ada yang tertinggal. Nah, waktu tertinggal itu kan kembali untuk kembali mencari. Nah, ternyata itu ada di tengah sawah di desa yang timur dari desa ini. Nah, ini desanya ini. Pernah dilewati ini. Kami akan menunjukkan lokasinya. Nah, ini sampai perkampungan. Sawah ini. Ya inilah kawasan kota gaib desa Kedungmulyo atau desa Gadu yang bagian sawah ini. Ya dulunya itu sekitar sini, daerah sini yang ada tanggapan wayang kulit yang gongnya ketinggalan. Akhirnya pagi hari yang pemiliknya itu kembali lagi. Nah kembali lagi itu kan tanya orang desa yang di desa sebelah sana. Katanya mau yang tanggapan tadi malam itu rumahnya Pak Gini, rumahnya mana? Ternyata tidak ada yang tahu. Nah, ternyata menanggap itu sampai sampai ujung timur yang dari desa sana tadi, dari desa sana
Jadi sampai ke timur sini ini bukan ada desa lagi, ini sudah kawasan sawah, ini perkampungan sawah ini. Nah, inilah perkampungan yang dikenal di kawasan kota gaib atau kota tempat makam Mbah Bangun atau Mbah Soleman di sini. Nah, mungkin sekitar di sini sih itu yang di sini kawasan yang ada gongnya ketinggalan. Pagi harinya itu ternyata memang ada di sawah. Nah, waktu itu sawahnya masih agak basah. Akhirnya ya dipikul, ya kepetel-petel memang. Tapi katanya yang malam-malam itu jalannya katanya ya bagus, lurus, lancar, nggak ada apa-apa. Setelah lepas dari desa Kedungmulyo sana. Tapi setelah pagi harinya itu gong itu bisa muncul tapi di tengah sawah lah. Tengah sawah itu daerahnya agak masih metel gitu, maksudnya masih pentongan gitu. Akhirnya ya digotong sama kepetel-petel itu. Ternyata itu semalam itu berada di kawasan di kota gaib. Nah, di sini kawasan sini sana itu. Nah, sang sini. Nah, di sini juga termasuk juga ada ya mungkin ya sih. Nah, inilah makam Mbah Pasan Mbah Kyai Bangun. Ini sudah sampai. Ya, ini pesanggrahan makam Mbah. Selamat datang di Paseban Kyai Bangun. Jarah dhisik. Met Mbah. Nah, inilah Paseban Kyai Mbah Bangun. Setelah ziarah tadi kita akan menelusuri tempat sekitar di sini. Ini ada pohon gempol ya. Pohon gempol tadi ada tokeknya ini. Nah, di sini ini tempat wudhu. Tempat wudhu bagi yang jarak ke sini. Nah, inilah tempat lokasi Paseban Mbah Bangun bersama tim Pleksi menelusuri jejak sejarah sesepuh Desa Bulung Kulon bagian selatan perbatasan Desa Popoh Pati. Ini termasuk kawasan perbatasan Pati sini ini. Ini makam Mbah Bangun. Sama tim Pleksi. Nah, Mbah Bangun ini dalam sejarahnya ini belum jelas, tapi dalam cerita pernah saya mendengar dari Mbah Karni, termasuk orang yang sepuh itu, kalau Mbah Bangun itu dari Trah Mataram. Kalau dari Trah Mataram itu kebanyakan Mataram itu dari keturunan Mbah Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo daerah ndi ya? Daerah jalur Bluro, mlebu daerah ndi ngono. Daerah Sukolilo, daerah Purwodadi, wis masuk Purwodadi mungkin ya. Kawasan kono iku. Tambah Purwodadi Mbah Ki Selo. Nah, ini tempat ini termasuk kawasan di sini ini kawasan kota alam gaib atau kota kampung bangsa lembut atau bangsa jin. Inilah kawasan di sini. Kemungkinan Kiai Asrori pernah dipanggil atau menghadiri pengajian di kawasan sini atau di kawasan alam gaib.
Inilah kawasannya nih. Ya, Asrorun itu termasuk memang seorang wali yang belum terungkap banyak ceritanya. Bayi Asror itu banyak muridnya di alam jin, juga banyak muridnya manusia. Lah termasuk di sini ini penduduk sini ini termasuk kota besar yang ada di kota atau desa Bulung Kulon ini, yang di sebelahnya di timur kota desa Popoh, kecamatan di sini masuk Kabupaten Sukolilo, kecamatan Sukolilo, yang di daerah Popoh, yang sini sudah kawasan Gulung atau masuk ke kota Kudus ini. Tapi ini masih perbatasan di antara, masih masuk kota Kudus ini, kawasan Kudus ini. Tapi yang paling ujung selatan ini. Nah inilah ya, Asrorun pernah menghadiri atau sebagai pendakwah yang ada di kota sini ini. Tapi lewat waktu jalurnya itu lewat daerah Bulung sana, membawa mobil biru langsung menuju ke lokasi sini. Ini banyak muridnya di alam jin sini. Ini kalau yang di sana itu, yang di sebelah Jeratud sana, yang sebelah utaranya itu ada, kalau di alam lembutnya itu jalan kereta api yang ke timur, dari sini ke timur langsung menuju ke daerah Tombe itu langsung ke utara lurus sana, itu jalur kereta api di alam jin. Dan di alam jin itu seperti kehidupannya manusia, ya ada kendaraan, ada pakaian. Ya kendaraannya bahkan justru lebih canggih daripada manusia, karena kendaraan di alam jin itu banyak kendaraan yang sudah bisa terbang, atau kendaraan pribadi yang bisa terbang. Ada kayak mobil jeep, ada bolang-baliknya bisa terbang, ada yang seperti bahkan mobil kol brondol itu pun ada, kanan kirinya ada semprongnya atau knalpot besar yang bisa meluncur, itu kanan kirinya. Aneh-aneh pokoknya di alam jin itu, teknologinya lebih canggih dari manusia. Nah ini kawasan ini perkampungan kota di alam jin ini, desa ini Bulung Kulon kawasan selatan ini, di daerah kawasan Mbah Kiai Bangun. Dan ternyata Mbah Kiai Bangun juga termasuk sesepuh atau kiai di kawasan sini, dan banyak muridnya yang berada di alam gaib atau berada dari golongan bangsa jin. Nah inilah termasuk keramatnya Mbah Bangun, itu punya banyak murid di alam jin. Sebenarnya Mbah Bangun itu bangsa manusia, tapi banyak orang yang menjulunya itu bangsa jin atau manusia setengah ular. Itu bukan itu karena cerita-cerita itu tidak benar. Yang benar itu Mbah Bangun itu seorang kiai atau seorang tokoh dari desa yang terpencil di sini dulu. Itu seorang, kemungkinan Mbah Bangun itu dari keturunan Trah Mataram, yang berasal dari, dan Trah Mataram itu dari keturunan Mbah Ki Ageng Selo yang ada di Grobogan sana, Purwodadi, yang ke timur itu yang Ki Ageng Selo sana, kawasan Bluro, jalur kawasan Bluro sana. Nah inilah kawasan-kawasan yang di alam, yang kelihatannya ini sesawahan atau banyak tanaman-tanaman jagung, tapi sebenarnya ini dalam kota gaibnya ini kota besar dalam alam gaib ini.
Nah, inilah kawasan-kawasan yang ramai di kotanya atau di dalam alamnya. Nah, bagaimana Mbah Bangun itu? Mbah Bangun itu seperti orangnya seperti apa sih? Sebenarnya dalam bentuknya, dalam mana itu saya pernah mimpi didatangi Mbah Bangun itu. Orangnya itu biasa, maksudnya sekitar tingginya ya sekitar tingginya sekitar 162 kira-kira. Kalau saya itu kan waktu saya itu saya 170 dan lebih pendek dari saya, maksudnya di bahasa di sekitar 160 lebih sedikit itu. Nah, inilah kawasan-kawasannya. Dan rupanya Mbah Bangun itu memakai pakaian berwarna coklat, tapi ada sedikit batiknya di bagian sini sedikit batiknya warna hitam, pakai celana agak cinglang sedikit, tapi enggak terlalu cinglang sedikit, enggak pendek, enggak, dibawa di atas kemiri, pakai hitam, dan pecinya itu atau kupluknya memakai. Lalu bentuk mukanya atau wajahnya Mbah Bangun itu agak dari wajahnya ini, dari mulutnya itu seperti orang nggak punya gigi, agak rata gitu, agak seperti apa ya, dan agak ngerot gini, agak ya seperti itu. Hidungnya biasa aja, nggak mancung biasa. Terus bentuk bajunya agak bunder ya, memang bunder tapi pendek. Tingginya nggak tinggi tapi pendek, agak nekuk sidik-sidik gitu loh. Terus wajahnya itu dalam bentuk wajahnya agak bunder, agak lonjong, tapi agak dalam bentuk mukanya ini uangnya agak lebar sedikit-sedikit gitu, agak seperti siapa ya, pokoknya kira-kira itulah. Hidungnya biasa, nggak pancung, nggak besek. Mulutnya seperti orang nggak punya gigi. Jenggotnya mungkin nggak terlalu bagaimana ya bentuknya, nggak panjang, nggak jenggotnya, sedikit ada tapi sedikit, nggak kelihatan berjenggot tapi ada sedikit-sedikit. Memakai pakaian yang saya lihat dulu, memakai pakaian batik berwarna coklat, ada kembangannya di situ hitam atau batiknya hitam, memakai celana kopang agak panjang tapi di atas kemiri gitu. Nah, inilah termasuk kawasan Mbah Bangun atau sesepuh desa sini, desa perbatasan Desa Bulung dan perbatasan Desa Pati, masuk Desa Popoh, Talun, Pati. Di antara pertengahan pertigaan inilah Mbah Bangun pernah singgah di daerah sini. Nah, ini kawasan ini semua, ini kawasan kota alam gaib ini semua, ini seperti
yang ada legenda di daerah apa itu Saranjana dan Kampung 12 di Kalimantan sana. Ini juga seperti itu daerah sini ini. Masih banyak cerita sebenarnya ini, tapi saya agak lupa ini apa yang perlu saya sampaikan ini. Saya kira ini sudah cukup dulu. Nah inilah di kawasannya ini, kawasan pernah perkampungan Mbah Soleman atau Mbah Bangun dari dulu inilah ini. Inilah kawasan yang pernah ada. Ini kawasan perkampungan kota Gaib ini semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.